Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulija Rahmalubis dari PBSI Reguler C 2023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, kurikulum, dan buku teks. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda leerplan atau yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum 1947 ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan juga Jepang. Tujuan utama dari kurikulum 1947 ini adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan juga kesadaran bermasyarakat. Pendidikan yang terkait dengan pemikiran-pemikiran umum masih belum terlalu diperhatikan. Materi pembelajaran pada kurikulum ini disusun sesuai dengan kejadian sehari-hari, kesenian, dan juga pendidikan jasmani. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1947 ini. Nah, kelemahan yang pertama itu adalah kelemahan dari kurikulum 1947 ini. Yang pertama, dalam pengajarannya masih mengarah kepada pola pengajaran penjajahan. Yang kedua, orientasi pada kurikulum 1947 ini lebih mengarah kepada ranah afektif dan belum mengarah kepada ranah kognitif dan psikomotorik. Nah, kelebihan dari kurikulum 1947 ini, yang pertama mencerminkan kesadaran bangsa yang berdaulat, mendudukan pendidikan sebagai faktor yang penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dalam landasan filosofisnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup dan menggambarkan nilai-nilai yang paling dihargai dalam bernegara dan juga berbangsa. Kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, di mana lebih rinci setiap mata pelajaran. Isi dari kurikulum ini merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum. Hasilnya, pada kurikulum 1952 ini terbagi atas 6 kelompok. Yang pertama, kelompok bahasa, kelompok ilmu pasti, kelompok ilmu pengetahuan alam, kelompok ilmu pengetahuan sosial, kelompok ekonomi, dan kelompok ekspresi. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia susila dan cakap dan berwarga negara, dan membangun sifat warga negara yang demokratis dan tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Kelebihan dari kurikulum 1952, yang pertama telah menekankan agar siswa SMK memiliki keahlian dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme benar-benar ditanamkan melalui tingkah laku guru dan penegakan peraturan sekolah yang tegas. Dengan kata lain, guru benar-benar dijadikan panutan bagi siswanya. Kekurangan dari kurikulum ini adalah dalam proses pembelajarannya siswa kurang berperan aktif. Guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan siswa hanya mendengarkannya saja. Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran pada kurikulum 1964 yang menjadi ciri khas pada kurikulum ini bahwa pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan kepada program Pancawardana, yaitu pembekalan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Tujuan dari kurikulum 1964 ini adalah agar anak Indonesia memiliki kesiapan mental, memupuk budi pekerti yang luhur, dan juga memperluas pengalaman dalam rangka membentuk kebiasaan agar anak tersebut lebih cekatan dalam kehidupannya sehari-hari. Cara belajar pada kurikulum ini
adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Hari Kerida juga ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Hari Kerida artinya pada hari itu peserta didik diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati, yang memiliki kesehatan jasmani, kecerdasan yang tinggi, dan juga moral serta budi pekerti dan keyakinan beragama yang bagus. Materi pelajaran pada kurikulum ini berubah, yang sebelumnya separate subject kurikulum menjadi correlate subject kurikulum. Nah, kelebihan dari kurikulum ini sesuai landasan dan tujuannya. Kurikulum 1968 dapat mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan agama peserta didik. Selain itu, juga dapat mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membentuk fisik yang kuat dan sehat. Nah, kekurangan dari kurikulum 1968 ini seperti halnya dengan kurikulum 1964. Kecenderungan terdapat hanya pada aspek moral dan juga pembentukan pribadi, yang hanya difokuskan secara individual saja, akan tetapi pengetahuan sosial tidak menjadi pengetahuan yang mendasar pada kurikulum ini. Kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Pikiran teoretik tentang peserta didik, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dijadikan dasar-dasar utama dalam pemikiran pengembangan kurikulum. Nah, model pembelajaran yang dikenal dengan nama perencanaan sistem instruksional menjadi model baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Prinsip-prinsip pada kurikulum 1975, yang pertama, berorientasi pada tujuan, yang kedua, menganut pada pendekatan integratif, yang dimana menganggap bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peran yang dapat menunjang tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Dan yang keempat, menganut pendidikan instruksional atau dikenal dengan prosedur pengembangan sistem profesional. Yang kelima, dipengaruhi oleh psikologis tingkah laku yang menekankan pada stimulus dan respon. Nah, pada kurikulum ini juga sudah mulai diperhatikan adanya teori pembelajaran. Salah satunya yang diterapkan adalah teori behaviorisme yang berorientasi pada stimulus dan juga respon. Selanjutnya, kurikulum 1984. Nah, tujuan dari adanya kurikulum ini mengacu pada tujuan nasional pada GBHN 1983, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan, meningkatkan budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kurikulum ini juga sudah dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik yang memandang anak itu sebagai individu yang harus aktif untuk menjelajah dan meneliti lingkungannya. Karena diterapkan oleh aliran psikologi humanistik yang difokuskan pada siswanya, maka kurikulum 1984 ini muncul istilah baru, yaitu istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum 1994. Nah, pada kurikulum 1994, pendidikan dasar diwajibkan menjadi 9 tahun. Berdasarkan strukturnya, kurikulum ini berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1984 dengan tujuan pendekatan proses. Nah, tujuan dari kurikulum 1994 ini yaitu untuk membentuk pendidikan yang relevan,
meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan fokus pada siswa secara holistik. Karakteristik kurikulum 1994 yang berbasis kompetensi menerapkan pendekatan tematik, inklusif, fleksibel dalam mengimplementasi, mengintegrasikan pendidikan karakter, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, keunggulan dari kurikulum 1994 ini yaitu berbasis kompetensi integratif dalam mengakomodasi keberagaman siswa, fleksibel, dan dalam implementasi memperhatikan pembentukan karakter siswa. Nah, kekurangan dari kurikulum 1994 ini yaitu cenderung tidak memadai dalam mempersiapkan siswa untuk kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang karena kurangnya penekanan pada keterampilan praktis dan profesional. Baik, selanjutnya kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 menuntut keragaman penggunaan berbagai sumber informasi yang tidak hanya mengandalkan dari guru, akan tetapi dari sumber lainnya, termasuk dari media elektronik, semacam komputer, internet, video, dan lain-lainnya. Dengan demikian, kemajuan bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, memungkinkan siswa bisa belajar dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Nah, tujuan dari kurikulum 2004 ini yaitu memandirikan atau memperdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Nah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan memiliki akuntabilitas sekaligus menghasilkan output yang memiliki kompetensi dasar yang diperlukan dalam menghadapi kehidupannya. Nah, kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun padahal sebaiknya indikator itu disusun oleh guru sendiri. Nah, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungannya. Baik, segitu. Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengaktifkan potensi belajar mengajar di sekolah. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memperdayakan suatu pendidikan melalui pemberian wewenang kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Nah, kelebihan dari kurikulum 2006 ini yang pertama itu satuan pendidikan diberikan keleluasan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasikan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar siswa. Nah, kekurangan dari kurikulum 2006 ini, yang pertama kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Minimnya kualitas guru dan sekolah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana mendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.
Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Nah, landasan yuridis pada kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan peradaban dunia. Kelebihan dari kurikulum 2013. Yang pertama, lebih menekankan kepada pendidikan karakter, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari kurikulum 2013. Sebagian besar guru belum siap untuk mengembangkan kreativitas siswa. Terkadang gurunya pun kurang kreatif. Untuk itu, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma. Guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar siswanya kreatif. Kurikulum Merdeka. Menurut Nadiem, kurikulum Merdeka dibuat sebagai pemulihan dari ketinggalan pembelajaran atau recovery dari lost learning akibat pandemi COVID-19. Nah, kurikulum ini tuh dibuat dengan tujuan pendidikan di Indonesia bisa seperti pendidikan di negara maju lainnya, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatnya dalam pembelajaran. Adanya karakteristik kurikulum merdeka yaitu berfokus terhadap materi yang esensial, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, dan tersedianya perangkat ajaran cukup banyak. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Yang diantaranya, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Yang kedua, mengurangi beban akademik siswa sehingga mereka lebih memiliki waktu untuk menggali bakat dan minat mereka. Yang ketiga, mendorong untuk guru lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran yang relevan. Yang keempat, membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, dan memiliki kepekaan sosial yang baik. Nah, ada kelebihan dari kurikulum kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, adanya kekurangan dari kurikulum Merdeka ini, yang pertama memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Sekian penjelasan materi singkat mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Dan semoga teman-teman yang menonton video saya dapat menambah ilmu mengenai perkembangan kurikulum.